Siang semuanya. Eh, Selamat siang Bapak Rianto, selamat siang Ibu Diana Juwita, juga Ibu Ernang dan teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul di pertemuan daring ini untuk sama-sama menimba ilmu, sama-sama mempelajari tentang LMS guna kita mengoptimalkan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran online kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Deviarti dari kelas Akuntansi Syariah B, akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu ada sambutan dari Ibu Diana, yang ketiga itu ada pemaparan tentang LMS oleh Bapak Rianto, dan yang terakhir itu ada tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Diana. Kepadanya, saya persilahkan. Sekali lagi, mangga Ibu Diana untuk sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual ya. Yang saya hormati Bapak Rianto dari PT IPD, dalam hal ini sebagai narasumber untuk pelatihan LMS bagi mahasiswa akuntansi syariah. Kemudian mahasiswa akuntansi syariah yang saya cintai, dan juga ini ada Ibu Ernang ya, saya ditemani Ibu Ernang di jurusan akuntansi syariah. Sebelumnya mohon maaf, saya mewakili Ibu Ketua Jurusan, Ibu Nining, yang saat ini tidak bisa membersamai kita semua di siang hari ini karena kegiatan yang lain. Alhamdulillah, hari ini adik-adik semua ya, ini ada 68 orang yang bergabung di Google Meet ini untuk mengikuti pelatihan LMS. LMS ini merupakan salah satu aplikasi ya, Learning Management System, aplikasi pembelajaran jarak jauh. Kita ya sebetulnya sejak semester yang lalu ya Pak Rianto, ini sudah menyediakan Learning Management System sendiri ya, yang terintegrasi dengan Fidu ya Bu ya, dengan Fidu.
Smart Campus juga ya, dengan SIDU dan Smart Campus. Dan ini pun sebetulnya kali kedua Pak Rianto mengisi di jurusan akuntansi syariah, yang sebelumnya memberikan training kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah di prodi akuntansi syariah. Nah, sekarang giliran mahasiswa ya untuk mempelajari atau mengenal LMS ini. Walaupun di YouTube ya sudah ada sosialisasinya ya, yang sudah dibuat oleh PT IPD, tapi dalam hal ini jurusan akuntansi syariah berkesempatan ya mengadakan pelatihan secara langsung dengan Pak Rianto selaku penanggung jawab Learning Management System ya dari PT IPD. Saya kira tidak banyak yang saya bisa antarkan ya di siang hari ini. Semoga adik-adik semua bisa stay tune ya sampai akhir nanti ya, agar memahami learning management system ini. Dan kedepannya mungkin mulai pekan ini ya sudah ada dosen-dosen yang menggunakan LMS, dan pekan depan sudah diwajibkan ya dosen-dosen yang mengampu mata kuliah di prodi akuntansi syariah ini menggunakan learning management system. Itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Selamat belajar ya. Ikuti baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Rianto, dan kalau ada yang tidak jelas atau kurang paham, nah itu bisa interaktif ya dengan beliau, bisa ditanyakan secara langsung ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang LMS, Learning Management System, oleh Bapak Rianto dari PT IPD. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul secara virtual untuk belajar bersama di sini mengenal LMS. Walaupun di masa pandemi, mudah-mudahan rekan-rekan semua yang ada di rumah selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Baik, izinkan saya untuk share dulu ya. Share layar. Ya. Ini insya Allah saya rekam ya. Saya rekam, nanti saya juga tampilkan di YouTube. Nanti barangkali rekan-rekan ada yang lupa atau apa terkait dengan materi di sini, nanti bisa membuka kembali seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, layar saya sudah nampak ya. Layar saya sudah nampak. Layar sudah nampak ya. Baik. Ya. Pertama kali rekan-rekan sekalian, bahwasanya kami beritahukan bahwasanya semua aplikasi yang ada di IAIN Seno Jadi Cirebon itu kita sudah sematkan di satu halaman, yaitu di SIDU ya. Jadi nanti teman-teman kalau bingung, Pak ini alamat aplikasi Smart Campus apa, alamat aplikasi LMS apa, alamat aplikasi yang terkait dengan KKN apa, kemudian mendaftar email bagaimana, di alamat apa. Nah ini teman-teman tidak usah bingung lagi, tinggal teman-teman hafalkan saja satu alamat,
yaitu di web.cnurjati.ac.id. Nanti otomatis akan diarahkan ke sistem informasi terpadu yang ada di kita. Nah, di situ teman-teman nanti tinggal klik saja menu, misalkan sebagai mahasiswa ya tinggal klik mahasiswa, nanti akan di situ akan muncul menu-menu terkait dengan aplikasi yang berhubungan dengan mahasiswa. Nah, untuk dosen juga sama, alumni juga sama. Kemudian untuk melihat website-website yang ada di IAIN Nurjati, website jurusan, website fakultas, website institut juga bisa melalui menu situ. Ya, jadi menunya nanti web.cnurjati.ac.id. Nanti teman-teman bisa langsung diarahkan ke sistem informasi terpadu. Atau barangkali lupa lagi nih mah. Jadi tinggal searching di Google Search, ketikkan di situ SIDU IAIN Cirebon. Nanti otomatis ada link yang mengarahkan ke sini. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman mengklik di Google Search SIDU IAIN Cirebon, nanti udah langsung muncul di halaman pertama. Begitu ya. Jadi dengan adanya ini mudah-mudahan tidak ada alasan lagi bagi teman-teman sekalian, wah saya nggak tahu alamat Pak, saya nggak tahu alamatnya apa, saya nggak tahu linknya apa. Sudah tidak ada alasan lagi karena kita sudah fasilitasi semuanya di situ. Nah, contohnya misalkan sekarang kita akan masuk ke menu Learning Management System. Nah, menu Learning Management System sendiri kalau misalkan mau langsung ke alamat URL-nya itu adanya di alamat e-learning.cnurjati.ac.id. Nah, jadi e-learning.cnurjati.ac.id. Nah, kalau teman-teman ke SIDU, ke sistem terpadu, ini tinggal diklik saja, di sini ada menunya. Silakan pilih portal mahasiswa. Kemudian cari menunya di sini, menu Learning Management System, kemudian menuju linknya. Nah, menuju linknya nanti akan langsung diarahkan ke menu LMS. Ya, nampak ya layarnya ya? Nampak ya? Nampak Ya. Pak Adi. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita sudah ke halaman Learning Management System. Sebelum kita masuk, saya jelaskan dulu ya. Jadi Learning Management System ini adalah sebuah sistem manajemen pembelajaran di mana dosen menyimpan semua aktivitas terkait dengan konten pembelajarannya di sistem ini. Nah, kemudian mahasiswa bisa mengakses dan memberikan feedback dari apa yang diinginkan dosen, seperti itu. Contoh misalkan dosen memberikan materi berupa file atau berupa PowerPoint atau PDF, atau dosen memberikan link berupa video, kemudian dosen memberikan link berupa telekonferensi. Nanti ketika diklik kita bisa tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa. Dosen bisa menyematkan tugas, kemudian kita bisa diskusi di situ, kemudian bisa mengabsen pertemuan dan lain-lain. Nah, sehingga mahasiswa yang terdaftar di situ yang menjadi peserta di perkuliahan dosen tersebut bisa melakukan aktivitas. Nah, bedanya apa dengan Google Classroom atau yang lainnya? Sebenarnya di LMS yang kita PTPD bangun ini kita mengakomodir semuanya. Nah, jadi mahasiswa tidak perlu lagi mempunyai link dosen masing-masing. Jadi cukup kalau Google Classroom itu kan dosen masing-masing ya yang punya ya. Jadi linknya ke dosen masing-masing. Nah, di sini kita sudah integrasikan, mahasiswa cukup mendaftarkan bergabung saja di mata kuliahnya masing-masing sesuai dengan KRS yang diambil. Contoh misalkan semester ini mahasiswa mengambil 8 mata kuliah, maka 8 mata kuliah itulah yang nanti mahasiswa akan bergabung di LMS ini, di Learning Management System ini. Ya. Kemudian bedanya apa lagi Pak? Nah, bedanya semua aktivitas nanti akan semua terekam di sini. Jadi kita tidak perlu lagi menghubungi dosen masing-masing untuk mengetahui berapa keaktifan mahasiswa yang di jurusan akuntansi ataupun sistem ini bagaimana pembelajaran dosen secara selama daring ini
seperti apa. Kita tidak perlu mencari informasi tentang itu lagi. Jadi nanti pihak jurusan itu bisa melihat langsung laporannya. Berapa dosen yang aktif menggunakan LMS ini, kemudian mahasiswanya aktifnya berapa gitu, bisa lihat di sini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan sumber daya kuota. Di sini insya Allah untuk kuota akan lebih ramah karena konten yang diakses mahasiswa adalah konten yang sudah ditanamkan di server lokal kita gitu ya. Jadi, nah di dalamnya sebenarnya sudah ada fasilitas terkait dengan Zoom, kemudian Google Meet itu sudah ada semua. Nah, namun untuk Google Zoom dan Meet itu nanti ke depan akan di-upgrade ya. Jadi sementara ada fitur pengganti itu semua. Nah, jadi untuk kuota sendiri itu kita usahakan akan lebih ramah ya, akan lebih ramah. Nah, bagaimana untuk loginnya? Mahasiswa yang sudah dinyatakan aktif itu, mahasiswa aktif yang sudah membayar UKT ya, ini bisa langsung login di sini di menu masuk atau ya di sini menu login atau menu masuk ya. Sebelum kita masuk, ini di sini ada 2 pilihan bahasa, sengaja kita buat 2 pilihan bahasa, nanti kedepannya bisa dikembangkan lagi, mungkin ada bahasa Arab. Nah, ini sudah ada pilihan bahasa, bagi yang kesulitan Inggris bisa bahasa Indonesia gitu ya. Ya, gitu. Nah, kemudian silakan login, nama penggunanya NIM ya, nama penggunanya NIM. Oke, nama penggunanya NIM. Kemudian passwordnya, sebentar. Saya tulis di sini. Usernya itu NIM masing-masing ya. Kemudian passwordnya itu secara default, artinya kita sudah setting defaultnya itu passwordnya seperti ini. Besar ASS strip 123. Nah, nanti mahasiswa yang sudah login silakan passwordnya dirubah. Jadi password defaultnya itu seperti ini ya. Kelihatan nggak passwordnya? Kelihatan, Kelihatan Pak. ya. Nah, ya. Usernya NIM, kemudian passwordnya ini. Nah, sekarang silakan login dulu. Login masing-masing. Nah, bagi yang belum bisa login, nanti kita tampung dulu ya. Biar kita lebih efektif. Yang tidak bisa login, nanti kita tampung dulu. Nanti biar Mbak Ernang akan membantu seperti itu. Sudah ada yang bisa login? Sudah ada yang mencoba login? Kalau yang bisa login langsung ini ya. Iya Pak, ini lagi dicoba dulu bentar. Ya, nah gini ya. Nah, jadi sekarang saya coba login ya. Saya login nama mahasiswa ya. Kemudian saya contoh aja ini ya. Nah, kalau yang sudah login maka akan ada tampilan seperti ini. Ini contoh saja, contoh saya sebagai mahasiswa ya. Saya login sebagai mahasiswa. Nah, bagi yang pertama kali login nanti di situ ada tulisan Enter, klik aja Enter. Udah Pak, udah bisa ya, login. Sudah bisa login ya. Oke, tadi passwordnya sekali lagi username-nya NIM, passwordnya pas 123. Nah, kalau sudah masuk nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini di sini nanti ada kursus yang baru diakses. Nah, ini di sini masih 0 ya. Masih kosong. Masih kosong nih. Kursusnya masih kosong. Nah, nanti saya coba masuk ke menu dosen dulu ya. Ini saya udah bisa login ya. Nanti di sini kalau sudah bergabung di mata kuliahnya, ini mahasiswa akan ada tampilan di sini nama-nama mata kuliahnya. Kalau misalkan ada 8 mata kuliah atau 8 mata kuliah yang diambil, nah di sini ada 8. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, nanti saya contohkan dulu ya. Ini saya akan berikan enroll dulu. Saya akan masuk ke dosen dulu ya. Saya akan hapus dulu
ininya mahasiswanya. Nah, ini saya akan hapusin dulu nih mata kuliahnya mahasiswanya biar bisa ini. Biar saya bisa contohin ya. Nah, saya coba keluar lagi, saya masuk lagi sebagai mahasiswa. Nah, kalau sudah login seperti ini, kan masih kosong ya, sama ya, kursus yang diikuti masih kosong. Nah, bagaimana supaya kita bisa gabung ke mata kuliah yang kita ambil? Contoh, saya sebagai dosen misalkan sudah membuat konten mata kuliah, namanya mata kuliah contoh ya misalkan. Nah, disepakati kemarin itu bahwasannya untuk login ke mata kuliah yang bersangkutan itu kata kuncinya atau kata enrollnya itu kode mata kuliah. Kalau nggak salah gitu ya. Nanti kalau misalkan salah ditanyakan lagi ke jurusan kode enroll mata kuliahnya apa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita bergabungnya? Nah, silakan teman-teman klik ke fakultas ini, ke menu ini biar lebih mudah ya, biar lebih mudah saja. Kemudian pilih fakultasnya, misalkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kemudian teman-teman cari di sini jurusannya akuntansi syariah ya. Nah, sudah akuntansi syariah. Nah, nanti di sini akan muncul mata kuliah yang sudah dibuat kontennya oleh dosen di akuntansi syariah. Nah, bagaimana cara masuknya? Contoh saya ingin masuk ke mata kuliah contoh ini ya. Ini mata kuliah contoh ya. Saya klik aja mata kuliahnya. Kemudian di situ ada kunci pendaftaran. Ada kunci pendaftaran. Nah, kunci pendaftaran atau enroll ini ya, kalau di bahasa Inggris ini enroll ya, enrollment key. Itu kemarin disepakati kode mata kuliah ya. Contoh ini di mata kuliah contoh ini saya enrollment key-nya itu, nah ini kode enrollment key-nya. Silakan dipraktekkan langsung mahasiswa, pilih fakultasnya, kemudian pilih jurusannya, kemudian masuk ke mata kuliah contoh ya. Kemudian kunci pendaftarannya ini bagian bawah ini isikan kunci pendaftarannya santuy aja ya. Ini contoh ya. Nanti mah kode mata kuliah ya. Nah, kalau sudah tinggal didaftarkan saya. Nah, kalau sudah didaftarkan saya ini otomatis kita akan diarahkan ke mata kuliahnya. Nah, mata kuliah contoh, di situ udah ada konten-konten pembelajaran yang sudah dibuat dosennya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan masuk ke dashboard. Nah, dashboard itu adalah menu utamanya dari kontennya mahasiswa ya. Menu utamanya dari LMS ini. Nah, di situ di dashboard itu akan muncul mata kuliahnya. Saya ngambil di mata kuliahnya akuntansi syariah 1. Nama mata kuliahnya ini, mata kuliah contoh. Kalau saya gabungnya ya di sini akan ada satu kotak. Tapi kalau misalkan saya gabung lagi di sini, tambah lagi misalkan Fakultas Syariah, kemudian akuntansi syariah, kemudian saya masuk ke mata kuliah ini misalkan audit sektor publik, kemudian isikan enrollment-nya, nanti maka di dashboard yang muncul di menu mahasiswa adalah 2 di sini. Jadi tergantung berapa kali mendaftar mahasiswanya di mata kuliah tersebut. Pak, kenapa nggak otomatis terdaftar Pak seperti di KRS? Nah, ini yang namanya Learning Management System ya. Nah, jadi kemarin kan saya udah ngisi KRS di Smart Campus Pak, kok ini harus mendaftar lagi. Jadi di LMS ini ya integrasi mahasiswa harus mengenroll lagi. Karena apa? Karena ada beberapa yang menggunakan LMS dan juga tidak menggunakan LMS ya. Jadi untuk saat ini. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan ketika mahasiswa login itu, ketika ini LMS ini sudah digunakan secara masif dan sudah diwajibkan, maka ke depannya mudah-mudahan ketika mahasiswa login itu tidak perlu mengenroll lagi. Di sini sudah ada mata kuliahnya sesuai dengan KRS ya, seperti itu ya. Jadi untuk sementara ini mahasiswa
ketika sudah login silakan klik mata kuliahnya kemudian masukkan kodenya supaya bisa bergabung. Nah, terus bagaimana Pak untuk bergabung ke mata kuliahnya? Nah, jadi misalkan mahasiswa ingin masuk ke mata kuliah satu ya, mata kuliah contoh di sini. Nah, di sini nanti akan tampilannya seperti ini. Ini nama mata kuliah. Saya namakan mata kuliah contoh ya. Mata kuliah contoh, nanti ada statistik atau apa, nanti tergantung mahasiswa mendaftarnya apa gitu ya. Nah, di sini ada tampilan mata kuliah yang saya ikuti, yang saya daftar gitu ya. Di sini ada menu kiri ya, kelihatan ya menu kiri ya. Ya, kelihatan ya. Halo? Ya, kelihatan Pak. Ada. Kelihatan ya. Nah, di sini ada nama mata kuliahnya. Ini contohnya mata kuliah contoh ya. Nah, kemudian di bawahnya ada menu peserta. Ini layar utamanya seperti ini, layar utama kontennya. Nanti ada pertemuan 1, pertemuan 2 tergantung dosennya sudah men-setting berapa pertemuan atau berapa tugas atau berapa link aktivitas gitu ya. Kemudian di menu kedua itu ada menu peserta. Nanti mahasiswa bisa lihat di sini nih. Pesertanya, wow ini yang sudah gabung nih, Mbak Dina Deviarti, Mbak Putri, Mbak Delia, Mbak Vita, Mbak Puspa, kemudian dosennya ini, kemudian Mbak Dina Sofiana yang sudah gabung ya, udah langsung praktekin ya, oke, good. Nah, kemudian menu bed ini biasanya digunakan dosen untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswanya. Misalkan contoh, pertemuan 1 nilai terbaik diskusi yang paling aktif ini mahasiswa A, nanti dosen akan membuat misalkan. Ini belum bisa membuat atau enggak ya, jadi tergantung dosennya. Nanti di sini akan muncul, misalkan ini tadi namanya siapa? Dina Deviarti sebagai peserta paling aktif di pertemuan pertama. Nanti ini bikin bed misalkan. Ini bisa lihat di situ. Nanti bisa dilihat orang, untuk wah Mbak Dina hebat nih, gimana nih rahasianya gitu. Nanti bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya. Kemudian di sini ada menu kompetensi, ini biasanya digunakan oleh dosen ataupun tidak digunakan. Ini biasanya untuk memberikan standar kelulusan mata kuliah ini nih harus apa sih? Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada menu nilai, ya. Ada menu nilai. Nah, menu nilai di sini tugasnya untuk melihat nih, misalkan di sini dosen tuh ada memberikan tugas pertemuan 1 nih, nilai saya berapa. Nah, ini untuk mahasiswa hanya bisa melihat nilai mahasiswanya sendiri, tidak bisa melihat nilai temannya ya. Jadi tenang aja, misalkan mahasiswa yang kurang nilainya nggak bakal bisa diintip oleh mahasiswa yang lainnya seperti itu. Jadi di sini ada komponen-komponen penilaian. Ini kan baru 1 ya, nanti ada banyak terus sampai nanti menjelang UAS, nanti kita bisa lihat nilainya. Wah, nilai saya ini kurang nih. Nah, kalau nilai saya kurang itu tidak usah komplain lagi ke dosennya karena dari pertama dosen sudah memberikan rule, misalkan di tugas pertemuan 1 tuh batas pengumpulannya sekian gitu. Kalau misalnya nggak ngumpulin wajar lah nilainya kecil atau nilainya 0 gitu. Jadi tidak mahasiswa tidak bisa protes lagi gitu ya. Jadi ini lebih objektif lah seperti itu. Dan di tujuan utamanya kan di LMS ini kan untuk supaya pembelajarannya berkualitas gitu ya. Pembelajarannya berkualitas. Nah, kemudian di menu general, menu general itu menu utamanya ya, menu kontennya lah. Nah, kemudian di bawahnya itu ada topik-topiknya. Topik atau pertemuan atau misalkan judul ya. Misalkan dosen biasanya memberikan judul pertemuan 1, pertemuan 2, kemudian topik 1, topik 2, tergantung keinginan dosennya seperti itu. Kemudian di dashboard tadi untuk melihat sama ya, di sini di dashboard untuk melihat. Nah, lihat tuh dashboard. Ini menu utamanya tadi. Saya mengambil mata kuliah apa. Kemudian juga mahasiswa nih bisa ngelihat nih di sini nih. Pengguna yang sedang online sekarang berapa nih? Oh, di sini ada 65 online user ya. Ini bisa melakukan chat di sini. Nah, ini ada siapa yang aktif. Misalkan malam-malam sambil ngerjain tugas nih. Waduh, setengah malam ngerjain tugas. Wah, ada yang aktif nih sambil ngobrol misalkan. Itu bisa. Jadi bisa melihat. Nah, kemudian kita balik lagi ke menu utama. Kemudian di sini ada kalender. Ya, di sini kalender, nanti di sini akan memberitahu mahasiswa bahwasanya nih tanggal 16 itu ada pertemuan 1. Nanti minggu depannya tanggal 23 ada pertemuan nih.
Kemudian tanggal 30 ada pertemuan dan tanggal 23 ada tugas nih. Nah, di tanggal 16 ada ini untuk memberitahu mahasiswa bahasanya ini jadwalnya ada. Semakin banyak mengikuti mata kuliah di sini akan beberapa jadwalnya muncul ya. Nah, kemudian ini nanti LMS ini ketika mahasiswa login dengan menggunakan handphone dan segala macam nanti akan jelaskan di depan ya, nanti akan dijelaskan nih. Setelah ini nanti di situ ada notifikasi. Misalkan contoh hari ini dosen memberikan tugas di pertemuan 1 jam sekian. Nanti di situ ada notifikasi. Halo, di sini ada tugas loh. Ada aktivitas perkuliahan loh. Nanti akan diberitahu notifikasinya. Jadi ini sebagai pengingat kan. Enak kan jadinya. Jadi tidak ada alasan lagi mahasiswa, aduh saya lupa nih ikut mata kuliah ini. Tidak ada alasan lagi, di situ udah ada notifikasinya gitu. Di kalender juga udah muncul, kemudian ada notifikasi di handphone. Nah, saran saya nanti ketika mahasiswa sudah login seperti ini, hal yang pertama dilakukan adalah merubah profil, ya, merubah profil. Tadi saya udah jelaskan ya konten-kontennya, menu-menu kontennya. Saya lupa nih harus pertama kali dilakukan adalah merubah profil. Nah, profil defaultnya itu karena ini mahasiswa itu terdaftarnya secara otomatis, ya, maka emailnya juga email yang default. Nah, silakan mahasiswa perbaiki emailnya, ya, email yang aktif, ya, email yang aktif. Di sini email yang aktifnya dimiliki supaya apa? Supaya ketika nanti ada pengen merubah password, Pak, saya lupa ini Pak, saya passwordnya nomor sepatu saya yang mana gitu kan, lupa misalkan, tidak perlu lagi menghubungi staff atau apa, tinggal di situ di menu ini tinggal lupa password, nanti akan dikirim ke emailnya yang aktif, ya, email yang aktif seperti itu. Kemudian silakan fotonya ditambahin di sini, bisa nambahin foto di sini. Fotonya silakan, misalkan saya ingin mengganti foto ya, profil supaya dosen tuh tahu nih yang namanya Dina tuh yang mana gitu kan. Yang namanya Dina yang mana, ini silakan bisa merubah fotonya gitu ya. Misalkan fotonya saya rubah, misalkan ini ya foto ya. Nah, ini seperti itu misalkan. Silakan diperbarui foto misalkan gitu. Oke, nah gitu ya. Jadi pertama kali silakan ubah profilnya, emailnya dirubah supaya nanti bisa reset password, bisa langsung ke email gitu ya. Jadi email yang aktif ya. Ini emailnya dirubah karena ini email default ya. Itu defaultnya emailnya nim kemudian @sunasi.ac.id, silakan dirubah. Nah, Pak, bagaimana untuk supaya kita emailnya email institut? Boleh. Nanti di sini tinggal menuk tadi, balik lagi ke Sidu, ke portal mahasiswa, di sini silakan daftar email, student webmail. Nanti di sini silakan daftar email. Nah, atau masukin email di sini yang sudah terdaftar. Nanti daftarnya bisa di menu info ya. Di menu info di sini ada menu info. Di sini ada web info, di sini web humas. Nanti silakan di situ di bawahnya ada pendaftaran email. Oke. Tuh. Nah, sekarang kembali lagi ke kontennya. Ketika mahasiswa masuk ke mata kuliah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini contohnya mata kuliah contoh ya. Halo, masih hadir? Masih, Pak. Ya, di sini ada mata kuliah yang sudah saya masukin itu. Di sini ada misalkan di sini absensi kelas. Nah, absensi kelas. Nanti tinggal tinggal klik. Nah, di sini absensi kelas. Nanti bisa absen ya. Nah, ini contohnya sekarang ada jadwal Senin 16 Maret jam 1 PM sampai jam 3 PM. Jam 1 siang ini sampai jam 3. Nanti silakan absen dulu. Submit attendance ya. Kemudian di sini silakan mahasiswa ini sudah, oh iya. Ini karena di settingnya tidak boleh terlambat 15 menit. Terlambatan ini udah
saya udah setting jam 3, ini jam 4.4, jadi ini cuma ada 2 pilihan ya, antara izin dan alpa. Nanti kalau misalkan ini settingan absensinya itu pas saat waktunya, di sini nanti ada hadir ya, ada keterangan hadir, nanti klik hadir, simpan. Nah, kebetulan ini saya setting di mata kuliah contoh ini tidak boleh terlambat lebih dari 30 menit dari jam 1. Ini sudah jam 13.45, maka di sini cuma ada pilihan izin dan alpa ya. Nanti kalau misalkan mahasiswa login untuk mata kuliah yang diikuti, dosennya men-setting jam 15 misalkan, silakan nanti di sini ada muncul hadir. Kemudian disimpan perubahan. Ini karena sudah terlambat, jadi saya izin aja lah. Ya. Oke, saya izin statusnya di pertemuan pertama. Nah, ini lihat absensi. Nah, kok Pak munculnya cuma 3 Pak? Iya, karena ini bulan Maret dan saya di sininya per week, ya per month ya, per month, saya kliknya per month. Kalau mau dilihat berapa pertemuan sih dosen itu memasukkan di konten ini, kita lihat aja, klik aja all. Tuh, ini pertemuannya. Ini pertemuan pertama tadi saya udah izin. Pertemuan kedua tanggal 23 Maret jam 1 juga. Pertemuan ketiga nanti di sini kalau pas pertemuannya di sini akan ada submit absen. Jadi mahasiswa tinggal silakan ngabsen gitu ya. Nah, kenapa saya bilang mahasiswa mewakili dirinya sendiri? Karena di sini tidak bisa berbohong lagi ya. Jadi mahasiswa yang nggak bisa nitip-nitip absen gitu ya. Jadi kalau mahasiswa yang tidak ikuti ya sudah, tidak usah nitip ke temannya. Nanti rekodnya akan kelihatan, ketahuan misalkan, Pak saya mengabseni mahasiswa lain, tapi kan loginnya berbeda Pak. Akan ketahuan aktivitasnya di sini nanti sama administrator akan ketahuan. Oh ini mengabsenkan mahasiswa A gitu ya. Jadi akan ketahuan ininya riwayatnya. Jadi mahasiswa ini mengabsenkan mahasiswa yang lain. Itu akan ketahuan di menu adminnya gitu ya. Nah, nanti dosen akan bisa menegur misalkan seperti itu. Oke, itu menu absen ya. Balik lagi ke mata kuliahnya. Tadi menu absen sudah. Berarti pertemuan satu saya udah absen ya, udah checklist. Kemudian di sini ada misalkan dosen memberikan link rencana pembelajaran semester. Oh, di sini rencana pembelajaran semester dosen memberikan aktivitas berupa file nih di sini. Ada penjelasannya. Ini mata kuliah pendidikan ini adalah mata kuliah yang ini. Kemudian file. Ini mahasiswa bisa ngelihat nanti. Oh, ini filenya, file apa ini? File PDF. Ini RPS-nya. Silakan di download atau ya di download. Nah, itu mahasiswa bisa ngelihat di situ. Nah, nanti dosen juga memberikan batasan-batasan, itu silakan mahasiswa membaca aturan dosennya seperti apa, kontrak belajarnya seperti apa, itu silakan dibaca setiap ini. Jadi instruksinya biasanya ada di depan. Jadi nanti supaya mengatasi mahasiswa yang komplain gitu ya. Boy, saya nggak tahu Bu, udah nggak tahu gimana, orang sudah dijelaskan di depan gitu ya. Jadi kita harus melihat secara beruntun peraturan gitu. Kan sudah diberi notifikasi juga, ini tanggal sekian dosen udah mengirimkan tugas loh, silakan dikerjakan sampai batas sekian, kan ada notifikasinya gitu. Jadi tidak ada alasan lagi mahasiswa, wah saya lupa nih, saya nggak ada alasan lagi gitu ya. Jadi semuanya sudah terstruktur di sini gitu ya. Kemudian dosen memberikan pertemuan satu, di sini ada materi pertemuan. Nah, coba saya klik materi pertemuannya apa nih? Oh, di sini PPT bentuknya. Nah, itu saya bisa klik tuh, bisa langsung terdownload, kemudian saya klik. Nah, kemudian ada tugas nih. Tugas 1. Kerjakan tugas berikut sebagai penilaian pertemuan 1. Dikumpul paling lambat tanggal 23. Nah, bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Tinggal klik aja link tugasnya. Nah, tadi kan batasannya dikumpul tanggal 23 Maret sampai dengan pukul 23.59. Nah, tugasnya ini nih, keterangannya nih, ada file lampiran tugasnya. Tinggal nanti mahasiswa yang ingin mengumpulkan tugas, itu tinggal tambahkan pengajuan tugas. Nah, pengajuan tugas nanti di sini masukkan. Tadi yang diminta PDF, kertasnya A4 minimal 10 halaman misalkan. Nanti tinggal klik, kemudian upload tugasnya, kemudian simpan gitu ya. Itu terkait dengan tugas. Kemudian ada apa lagi nih? Oh, dosen memberikan link chat atau link obrolan gitu. Silakan yang belum paham chat di sini. Akan dijawab secara real time saat pertemuan berlangsung. Oh iya, oke, saya di sini chat aja lah di sini. Saya chat dosennya. Assalamualaikum Pak. Nah,
Nah, itu di sini bisa ngobrol di situ ya, secara real time itu menu chat ya. Nanti silakan ngobrol. Biasanya digunakan dosen itu untuk pas saat pertemuannya untuk tanya jawab antara mahasiswa dan dosen seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih? Di sini ada menu forum. Ada menu forum. Forum di sini petunjuknya apa nih? Diskusikan terkait dengan kendala penanganan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Bagaimana solusi yang tepat, efektif, dan efisien. Keaktifan Anda menjadi bagian dari penilaian. Nah, di sini ada topiknya satu nih. Diskusi pertemuan 1. Nah, mahasiswa masuk nih ke pertemuan. Nah, kemudian dosen memberikan sebuah pertanyaan atau tema terkait ini misalkan diskusi. Nah, ini kemudian mahasiswanya ingin menanggapi. Wah, menurut saya Pak, gini Pak, bla 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 bla, kemudian sampaikan. Nanti di sini muncul nih, tuh dosennya membuat ini berdiskusi, kemudian saya menanggapi nih, mahasiswa nih menanggapi. Kemudian ada yang menanggapi lagi terus. Nah, nanti di situ akan dijadikan penilaian keaktifan oleh dosen. Akan dijadikan penilaian keaktifan oleh dosen seperti itu. Nah, kemudian ini Pak ada menu apalagi nih? Nih, menu yang gambar bola ini tulisannya B ini itu namanya menu teleconference. Ya. Menu teleconference itu menu apa? Ini menu seperti menu Zoom atau Google Meet ya, atau menu Skype itu menu di mana dosen sama mahasiswa itu bisa bertatap muka langsung. Nah, sekarang silakan yang sudah bergabung, silakan klik menu teleconference ini. Nanti akan muncul. Ini saya akan keluar dulu, saya masuk sebagai dosen karena di situ hostnya adalah dosennya. Ini saya tadi kan masuk menu mahasiswa ya. Dosen. Ya. Nah, nanti saya akan masuk nih ke tadi ya. Saya akan masuk dulu nih memulai teleconference nih. Oke, saya mulai join. Nah, silakan mahasiswa join semua. Kita akan melihat bagaimana tampilannya. Nah, saya sudah join di situ. Aktifkan mikrofon misalkan. Sama seperti kita ini ya, Zoom ya atau Google Meet sama. Oke. You are currently the only person in this conference. Oke, ayo silakan join mahasiswanya. Ada yang sedang join? Ini baru dosennya aja nih, mahasiswanya belum join. Nah, Mbak Dina udah join. Nah, oke, Mbak Dina udah join. Terus Mbak Delia sudah join. Nah, itu sama ya, ini menghidupkan kamera juga sama. Kameranya dihidupkan misalkan sama. Sebentar. Saya coba. Nanti muncul sama seperti Google Meet ya, nanti dosen bisa nge-share. Nah, seperti itu. Ini untuk menjembatani aplikasi-aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet ataupun yang lainnya. Nah, jadi kenapa Pak di awal saya bilang kuotanya lebih ramah? Ya karena ini manajemen aksesnya semuanya tersimpan dalam learning management system. Ya, jadi kita hanya mengakses server lokal seperti itu. Ya, ini Mbak Sri Devi juga udah gabung seperti itu. Nanti di sini ketika saya aktifkan webnya, ini akan muncul di atasnya di sini ada nama-nama mahasiswa, foto-foto mahasiswanya gitu ya. Coba yang bisa nampilkan ininya, coba ditampilkan kameranya dinyalain. Kameranya dinyalain Mbak Delia atau Mbak Sri Devi. Kamera yang ada di sini, yang ada di big blue button ini, biar bisa tampil ininya. Ada yang sudah join ya? Nah, itu ada yang mau ini.
menampilkan. Ini saya kebetulan nggak bisa nampilin ini. Nah, ada yang nampil nih, Mbak Delia. Nah, Mbak Delia nih nampil. Oh, ada Mbak Delia like and friend ya. Nanti saya juga muncul nanti kalau misalkan diaktifin ininya. Akan muncul sama seperti Google Meet atau Zoom sama. Nah, bedanya apa? Lebih ramah kuota ya. Jadi nanti dosen bisa menambahkan itu semua. Oke. Itu ya untuk beli berupatan. Paham lah ya intinya ya. Sudah ada yang 1-2 join. Paham. Nanti ini direkam kok. Nanti saya masukin ke YouTube. Oke, balik lagi ke mata kuliah. Oke. Udah selesai. Nah, di sini semua konten-kontennya nanti silakan mahasiswa akses. Misalkan udah gabung ke mata kuliah apa, silakan akses satu persatu diikuti. Ya, misalkan ada tugas pertemuan 1, tanggal berapa kumpulnya dikerjakan. Dan ada notifikasinya nanti masuk ke handphone. Nah, sekarang di sesi terakhir, sebelum tanya jawab, ini saya akan menjelaskan, Pak, saya nggak punya laptop, Pak. Saya nggak punya komputer, Pak. Bagaimana saya ikut pembelajarannya? Saya hanya punya handphone, Pak. Oke, nggak masalah gitu ya. Nih saya sekarang akan ajarkan bagaimana penggunaan LMS ini di handphone. Ya, ini layar handphone saya muncul nggak? Layar handphone saya muncul nggak? Muncul, Pak. Ya, layar handphone saya muncul ya. Muncul, Pak. Sebentar. Screen mirror aktif. Saya refresh dulu nih. Nah, ntar saya ini keluar dulu. Saya coba sharing layar handphone saya ya. Saya coba sharing layar handphone saya dulu. Nah, ini layar handphone saya udah muncul nih ya. Ini layar handphone saya nih, saya gedein ya. Saya gedein. Ini pura-puranya handphone ya. Ini layar handphone saya nih. Nah, bagaimana Pak menggunakan LMS di handphone? Saya kan nggak punya laptop, nggak punya ini. Tidak masalah, cukup punya handphone saja. Handphone yang murah nggak apa-apa, yang penting Android ya. Jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa mengikuti pembelajaran daring Pak. Nggak ada, sekarang anak TK aja udah pakai handphone gitu loh. Ya. Jadi speknya nggak perlu tinggi-tinggi lah, yang standar-standar aja lah. Bisa ini ya. Bagaimana caranya Pak? Nah, caranya begini. Tinggal rekan-rekan masuk ke Play Store ya. Play Store di situ unduh saja Moodle. Ya, gini ya. Nah, tulisannya seperti ini. Ya, MOODLE, Moodle. Nah, kemudian install. Ini sengaja saya uninstall lagi nih. Saya mulai lagi dari awal nih supaya nggak bingung. Ya, jadi mohon menunggu. Ya, oke. Sudah menginstal Moodle ya. Tenang, kalau lupa nanti tenang, ada rekamannya. Kemudian buka. Oke, ini handphonenya masing-masing ya. Ini bisa, Pak, bisa di jalan nggak? Ya bisa, kan pakai handphone. Jadi bisa sambil bantuin emak ya di dapur, bisa. Kita sambil nyuci piring, asal jangan basah, bisa. Nah, sekarang masuk di sini ada tulisan saya sebagai pelajar atau saya seorang pendidik. Nah, misalkan sebagai pelajar kan, sebagai mahasiswa. Aduh, mati. Nah, klik saya seorang pelajar. Kemudian di sini ketikkan alamat situsnya, ya. Alamat situsnya ketikan. Tadi kan sudah dikasih tahu ya alamat situsnya. HTTPS kemudian .2. Nah, ini kemudian strip learning. Strip ya, bukan underscore, ini salah ini. Strip mana nih? Nah, ini learning .syeikhnurjati
.ac.id. Oke. Nah, itu langsung muncul tuh. Hubungkan ke situs Anda. Langsung klik. Nah, situsnya. Oke. Ini adalah pertama kali ya. Nanti kalau kalian sudah pernah login, nggak akan kayak gini lagi. Langsung celing keluar mata kuliahnya. Sekarang nama penggunanya, saya tadi mahasiswa santuy. Nah, contoh ya, passwordnya tadi apa ya? Passwordnya tadi apa tadi? Pas. Strip 123. Nah, password mahasiswa ini ya. Nah, oke, masuk. Nah, simpan saja, disimpan ya, supaya nanti ketika kita nggak perlu login lagi. Nah, nanti kalau kita udah login, tampilannya akan seperti ini. Belum. Nah, itu. Tadi saya sudah mendaftarkan mata kuliah contoh kan. Nah, itu otomatis muncul mata kuliah contoh. Klik mata kuliahnya, maka tampilannya akan sama seperti yang ada di laptop atau di desktop. Nah, itu ada absensi, silakan bisa ngabsensi. Kemudian LPS sudah saya baca tadi, kemudian tugas, materi sudah saya baca tadi. Di checklist supaya pengingat ya. Ini checklist supaya pengingat. Kemudian tugas sudah saya baca, tinggal dikumpulin. Kemudian chat juga saya tadi sudah chat. Kemudian forum juga saya tadi udah diskusi, misalkan tadi juga udah telekonferensi. Nah, nanti pertemuannya tampilannya sama. Nah, seperti itu tampilan di layar handphone. Ya, tadi pertama saya ulang lagi, tadi silakan download Moodle application, Moodle, kemudian buka, kemudian kemudian apa tadi? Masukkan alamat situsnya, https, nih alamat situsnya nih, sebentar. Alamat situsnya tadi ini, aduh, yang ini ya, saya logout dulu. Ini alamat situsnya https striplearning.channeljati.ac.id. Oke, untuk masuknya seperti itu. Nanti tinggal tampilannya sama seperti ini, gitu ya, tampilan di HP-nya, gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan diajukan, nanti bisa langsung dipraktekin. Monggo. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Mangga kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin kendala pada saat tadi mempraktekkan, silahkan ditanyakan kepada Bapak Rianto. Assalamualaikum, izin bertanya boleh? Bu Lulu ya? Bu siapa tadi? Mbak Dina? Iya, Pak. Siapa tadi? Mangga, silakan. Halo? Mangga Ibu tadi mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya nih Mas Rianto. Enggak, Bu. Tadi pagi kan udah nyoba pakai LMS. Kemudian yang di tadi menu apa? Video call-nya tuh apa namanya tuh Mas tadi? Blue Big Button. Blue Big Button. Ya. Menu Blue Big Button. Menu Blue Big Button. Nah, kendalanya tuh kan tadi kan harus ngaktifin mikrofon ya. Ya. Tapi saya kan pakai itu langsung pakai yang earphone tuh. Bisa, Bu. Tetap aktifin mikrofon aja. Bisa. Itu kan sebenarnya sebagai sumber suara masuk. Bisa pakai earphone. Iya, cuma pas mau diskusi tuh nggak keluar suaranya gitu tuh Mas. Oh, berarti gini, itu suaranya apa ya? Saya contoh ambil lagi ya, ini di topik
Ini saya masukin dulu. Di mana ya? Ini ya. Iya, teleconference, iya. Oh ini ya Bu ya. Ini ya ada menu kayak gini kan? Kalau nggak salah kalau misalkan pakai Iya, nah saya tuh langsung ngeklik. Oh iya. bisa iya, Bu. iya. Klik mikrofon. Awalnya saya langsung ngekliknya tuh yang listen only. Oh ya enggak. Nah, untuk Kalau listen only, mikrofonnya itu susah. iya harus ngeklik mikrofonnya. Kalau listen only hanya bisa mendengar. Jadi klik dulu mikrofonnya supaya ada sumber inputan. Nanti dia akan connect ke perangkatnya. Nanti di atas tuh biasanya ada tulisan allow. Nanti di allow aja. Allow Iya. ini nanti di allow aja. Insya Allah akan muncul. Nah, kemudian untuk men-share kan akhirnya kan mau nge-share materi juga agak kesulitan. Ya, tadi karena mikrofonnya nggak dimasukin. Kalau ini share bisa nih langsung nih, tuh kan. Nah, kalau misalkan awalnya pilihnya listen, Kenapa, Mas? kalau awalnya pilihnya listen only itu biasanya untuk pendengar saja. Nanti di sininya biasanya nggak aktif nantinya. Nah, ini kan kalau udah ini kan tinggal share bisa tuh langsung. Saya share layar. Gitu. Jadi awalnya memang mikrofonnya harus diklik dulu, diaktifin. Ya. Oh, jadi langkah awalnya mikrofon aktifin, baru nanti bisa nge-share materi gitu. Iya. Karena hanya listening otomatis nggak bisa nge-share. Karena sebagai pendengar saja. Iya, iya. Oh, iya. Kemudian nanya lagi nih, Mas. Enggak, Bu. Untuk mengenai absensinya itu bagaimana ya mahasiswa untuk ngisi? Kalau sudah buat di menu attendant belum? Nah, cara buatnya. Udah. Nah, jadi di sini contoh ya, saya bikin lagi ya contoh ya. Saya mau bikin absensi ya, contoh nih. Ini saya di topik 2 ya, Miss. Contoh saya tambahkan di topik 2 ya, contoh ya. Kemudian saya tambahkan attendant nih, aktivitasnya attendant kan. Saya tambah ya. Iya. Nah, saya tambah. Ini kemudian dikasih judul misalkan absensi, misal ini ya, kelas 4A misalkan, misal ya. Kemudian saya tampilkan di sini, silakan absen. Misalkan keterlambatan maksimal 30 menit, misal ini bisa terserah lah. Mau dikasih enggak dikasih juga apa-apa. Kemudian ini di sini simpan dan tampilkan ya. Nah, ini saya sudah membuat di topik 2 tadi absensi. Nah, tinggal di setting, Bu. Klik absensinya, tinggal di setting. Cara settingnya nanti di add session. Nah, add session ini kemudian tanggal pertemuannya tanggal berapa? Misalkan sekarang tanggal 16 bulan Maret ya. Saya mulai pertemuannya jam 16 itu ya. Nah, berakhirnya sampai jam 19 misalkan. Nah, itu. Nah, kemudian di sini jangan lupa di multi sessionnya mau diulang nggak absensinya. Saya ngajar setiap hari Selasa jam 16 misalkan. Setiap harinya misalkan. Berarti mau saya ulang nih. Ya udah setiap hari Selasa saya ulang di sini. Berapa kali ngulangnya? Berapa minggu maksudnya? Oh, saya cukup 5 pertemuan sajalah, atau saya 14 pertemuan itu. Saya 5 pertemuan saja lah misalkan. Atau 10 lah, 10 pertemuan. Itu bisa diulang, di repeat kemudian setiap hari Selasa. Maka otomatis setiap hari Selasa itu absensinya akan terbangun sendiri. Nah, kemudian ini jangan sampai lupa diklik allow student to record. Allow student to record fungsinya itu apa? Supaya mahasiswanya bisa ngabsen secara mandiri. Nah, supaya bisa ngabsen sendiri. Kemudian kalau sudah, ini nggak usah dikasih password aja. Kalau mau dikasih password boleh. Misalkan mahasiswa yang absen tuh harus masukin password, atau nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian di add. Jadi pertama buat kapan waktu mulainya, kemudian diulangi berapa kali, berapa minggu ya, setiap hari apa, atau nggak diulang cuma sekali aja lah absennya, terserah. Kemudian mahasiswanya di low, kemudian di add. Nah, nanti otomatis
di sessionnya tadi kan add session ya, di sessionnya itu akan tercopy sebanyak, bentar, ini harus di refresh, sebanyak 16 kali. Sebentar, ini all nggak muncul ya, tadi ada error berarti. Tanggal 16, 17 ini sampai 18 misalkan, ini allow di repeat setiap hari Selasa. Oh iya, setiap hari Selasa di repeatnya. Sebentar, nah Selasa tadi ini bulannya sampai bulan apa, taruh aja sampai bulan Juni misalkan ya, semester ini sampai bulan Juni, saya tadi lupa bulannya belum ditambah. Nah ini, nah nanti di sessionnya otomatis akan tercopy sebanyak bulan Juni. Nah jadi nanti di menu mahasiswanya, saya masuk lagi ya, nanti di menu mahasiswanya, sebelum ke menu mahasiswa ini sessionnya kan udah muncul, tinggal diberi status set. Nah status set ini fungsinya untuk kendali, misalkan mahasiswa yang absen itu filable-nya sampai berapa menit, misalkan 30 menit itu mahasiswa ketika ngeklik absen bisa muncul gitu ya. Tapi kalau udah 30 menit yang muncul adalah ini, let excuse absent. Setelah 30 menit kan berarti 31 menit, nanti akan muncul let. Nah selebihnya itu akan muncul permisi atau tidak hadir. Atau biar lebih mudah ini bisa diganti ini nih, hadir. Kemudian terlambat. Ini izin. Ini alpha izin. Ini alpha misalkan. Apa itu istilahnya. Kemudian diupdate. Nanti 30 menit pertama itu tombol hadir masih akan muncul, tapi kalau udah lebih dari 30 menit akan ada cuman terlambat. Nah, nanti ini bisa dikasih nilai nih. Misalkan kehadiran itu menjadi nilai, misalkan kalau hadir poinnya berapa, kalau terlambat poinnya berapa, izin berapa. Yang nggak hadir pasti 0 ya. Kemudian diupdate. Nah nanti di menu mahasiswanya, oke, saya lagi ngupdate nih. Nanti saya keluar di menu mahasiswa ya. Nanti menu mahasiswanya otomatis saya masuk tadi menu mahasiswa dulu ya. Pasar. 123. Oke. Nah, mata kuliah contoh. Nah, nanti di menu mahasiswanya tadi yang topik 2 yang sudah saya kasih absen. Jadi sebenarnya absensi itu nggak perlu dibuat di tiap topik, Bu. Satu aja, kan tadi udah di copy berapa kali pertemuan. Taruhnya nanti di atas. Nanti tinggal ditaruh di atas saja, dihidupkan mode ubah, digeser ke atas, tarik ke atas. Seperti ini nih. Nah, nanti seperti ini nanti modelnya di atas. Nah, tadi kan baru dibuat nih sebagai contoh. Nah, nanti klik. Nah, nanti di mahasiswanya akan muncul per sesi seperti ini. Ada pertemuan tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30, ini untuk bulan Maret. Nah, kalau diklik all, maka akan muncul semua. Ternyata pelajarannya Bu Lulu ada 14 pertemuan. Nanti mahasiswanya kalau ketika waktunya sudah mulai, nanti di sini akan ada submit. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi mahasiswanya itu untuk absensinya tuh mengklik yang tadi itu ya? Iya. Iya. Link absensi itu ya, Mas ya? Ini mudah-mudahan tutorialnya saya segera share ya, Bu ya. Ini sebenarnya udah ada sih, tinggal saya share aja tutorialnya nanti untuk Oh iya. Kemudian ini nih Mas, ya. Yang di forum saya udah buat ini yang forum. Kemudian mahasiswa itu ingin men-share PowerPoint-nya atau makalahnya itu masuknya dari mana tuh? Tergantung settingannya, Bu. Jadi misalkan Ibu udah buat forum ya? Ya, udah buat forum. Saya juga udah buat forum nih, saya sampaikan ya. Jadi di sini saya masuk lagi tadi dosen. Maaf ya Mas ya, banyak tanya. Maaf, Bu. Ini kan lagi belajar bareng. Maksudnya lebih baik bertanya nanti daripada bingung.
Oke, saya Iya, soalnya ya sudah nih. ini juga mau Saya buat itu forum yang ya. makalahnya Ini tadi saya sudah buat atau forum. PowerPoint. Saya udah buat forum nih di sini. Forumnya coba saya edit Iya, lagi. sudah. Pengaturannya. Nah, saya udah buat forum di sini. Kemudian availability-nya itu untuk waktunya, Oh, dibukanya kapan iya. ya. Nah, kemudian lampiran dan jumlah katanya ini diatur, Bu. Nah, di sini bisa sampai 99 mega. Jadi ini harus disetting. Misalkan Ibu pengen mahasiswa tuh ngelampirin file, ukurannya berapa ya? Tinggal dipilih aja ukurannya. Maksimal 1 giga ini bisa. Kemudian subscription atau tracking itu bisa dipilih juga. Apa ya? Nggak penting sih sebenarnya. Kemudian di sini pengaturan bentar, penilaian. Sebentar, activation completion. Nah, ini waktu ya. Sudah seperti itu saja sebenarnya settingan kapan dibukanya, kapan di ininya, kemudian file nanti ketika ada uploadan tuh diatur filenya. Nanti mahasiswa bisa langsung kirim file kalau nggak salah. Saya masuk lagi mahasiswanya. Biar bisa ngecek nanti mahasiswanya ya. Tadi ke forum saya forum. Nah ini nih forum, bukan forum. Nah ini mahasiswanya nganggap ini kan Ibu buat dulu nanti topiknya dibuat kan. Nah contoh sebenarnya ini topiknya di sini. Klik nanti mahasiswa yang klik topik, nanti mahasiswa bisa tanggapi. Nah tanggapi itu ketika menanggapi ada lanjutan di sini. Nah lanjutan tuh. Jadi ketika mau nanggapin ya. Contoh ya, ini saya mau nanggapin ini nih, nanggapin yang dosennya ini. Dosennya sudah buat topik ya, kemudian ini saya mau tanggapi. Nah, tanggapi kan ini hanya komen saja. Nah, di sini ada menu lagi namanya menu lanjutan. Nanti mahasiswanya klik menu lanjutan, kemudian di sini apa nanti bisa ngampirin file di sini. Tuh. Filenya ada. Ya, nanti mahasiswa bisa ngumpulin berupa file. Ya, jadi dosennya membuat topik dulu. Jadi diskusinya diklik, kemudian add topik. Topiknya apa, topik diskusinya apa, supaya memberi batasan mahasiswa tidak melebar gitu tuh diskusinya. Nah kemudian nanti mahasiswanya bisa tanggapi, kemudian langsung mau ngeklik balasannya apa biasanya, atau mau berupa file tanggapannya. Silakan diskusikan tentang ini dilengkapi dengan referensi. Nanti mahasiswa misalkan klik nanti lanjutkan, nanti referensinya masukin di sini dalam bentuk Word, PDF bisa. Begitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Hayu, enggak teman-teman yang lain barangkali ada yang masih bingung atau belum paham, boleh ditanyakan sekarang. Kita sampai 14.30 ya, punten ya. Soalnya harus menyusul ada kegiatan. Iya, betul. Silakan, masih ada waktu nih. Bagi yang belum. Ini yang di sini semuanya sudah bisa masuk ya. Kalau belum nanti bisa hubungin Mbak Enang. Oh iya, Bapak. Sebelumnya tadi Dina coba pakai yang Moodle. Itu Moodle. Itu kita harus login dulu ya, Pak? Daftar dulu. Bukan daftar ya. Ya udah menginstal misalkan ya. Ini contoh ya. Kita udah menginstal nih. Saya nyalain dulu handphonenya. Biar lebih enak prakteknya. Nah, ini nih contoh handphone saya nih ya. Ini pertama kali memang ketika kita sudah download itu nggak langsung begini. Kita masukin ke itunya dulu, kita masukin ini dulu. Ini saya keluar ya. Saya mengubah situs. Oke. Nah, ini masukin ininya dulu. Alamat e-learningnya. Nah, alamat e-learningnya saya masukin dulu. https://learning.cnc.id. Nah, kalau udah masuk, baru nanti kita bisa ngeklik nih. Nah, kita bisa ngeklik. Nah, masuknya seperti ini. Jadi memang pertama kali kalau login Moodle itu harus masukkan dulu. Jadi
nanti sistem yang ada di handphone itu dia akan menghubungkan ke server kita. Nah, jadi nanti akan menghubungkan ke server kita supaya sumber daya yang ada di LMS server kita itu masuk ke aplikasi ini. Kalau sudah tampilannya sama seperti ini. Nah, sama seperti itu kalau udah. Jadi pertama kali memang harus masukkan dulu alamat server kitanya. https i-learning.senojati.ac.id ya, atau lihat aja di sini nih. Alamatnya dikopikan atau di sidu ya, di sidu kemudian klik LMS. Oke. Nah, ini alamatnya di sini, alamatnya. Alamatnya di sini. Kopikan aja di sini. Jadi memang pertama kali memang harus masukkan dulu alamat server kitanya supaya ngambil sumber daya kontennya yang ada di server kita ke aplikasinya. Begitu. Ada lagi? Oh ya Pak, mau nanya Pak. Enggak. Kalau di HP tuh Ya. kalau mau ganti kata sandi di mananya sih Pak? Di profil sebentar saya contohin ya. Ada kata sandi, coba di sini ada user, klik coba file. Oh iya, begini, kalau kata sandi, jadi ini kan aplikasi Android ini kan dia akan mengambil manajemen yang ada di server. Nah, sehingga yang ditampilkan di aplikasi adalah data-data yang sudah sebelumnya tersimpan di server. Jadi kalau mau merubah password itu silakan di komputer atau di servernya ya gitu. Di komputer dulu. Jadi di aplikasi hanya sekedar menampilkan sumber daya yang sudah ada tertanam di server sebelumnya. Oh iya Pak, makasih Pak. Enggak. Bapak, Dina boleh share screen nggak? Coba Dina masuk Siap. model tuh nggak bisa. Oke, saya matikan dulu ya. Oke. Ya, silakan. Nah, ini bisa langsung kayak Bapak tadi nggak? Nama. Nah, itu masukkan tuh. Tuh diklik aja tuh. Nah, nama iya bisa. Nah, tadi Coba ya saya. loginnya kalau nggak salah nim, Mbak. Udah dirubah tambahnya. Belum. Kayaknya nim tadi, Mbak. Harusnya dirubah dulu namanya. Iya namanya dirubah dulu. Tadi kan loginnya pakai nim ya. Nah, harus dirubah dulu di sana. Gimana Pak, gimana? Ya kan, itu nimnya. Terus passwordnya. Ya. Nah, masuk, Mbak. Simpan aja tuh, simpan. Biar nggak usah login lagi. Oh iya. Ya, masuk ya. Nah, tadi username-nya tuh nim. Ya. Oh iya Pak. Kalau mau dirubah username-nya berarti rubah dulu di situnya. Kan masukkan sama ya? Iya Pak, udah masuk berarti. Oke. Ada lagi? Mangga barangkali teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup acaranya. Mbak izin mau nanya Pak. Ya. Ya Pak. Ya, enggak, silakan. Untuk ngupload itu gimana Pak? Upload misal tugas kayak gitu di aplikasi Moodle tuh. Upload tugas ya seperti tadi. Coba saya contohin ya. Saya share dulu. Sebentar. Saya share lagi ya. Saya share lagi. Ya, muncul nggak? Layar saya muncul nggak? Layar saya muncul ya? Halo? Muncul layarnya ya? Iya Pak, ada.
Oke, saya ini masuk sebagai mahasiswa, tadi saya ikutin ini. Misalkan di sini, aduh, saya harus login lagi nih. Nah, ini ya tadi saya ada tugas nih kalau nggak salah di pertemuan pertama nih ada tugas ya. Nah, tugas. Kemudian di sini kan tambahkan pengajuan atau kalau dalam bahasa Inggris coba saya contohkan ini bahasa Inggris ya. Nah, tambahkan ini ada add submission. Kalau bahasa Indonesia tadi tambahkan, kalau bahasa Inggris tadi add submission. Tugasnya ini nih. Nah, keterangannya ini ada. Ini kemudian lampiran tugasnya ada, saya mau ngumpulin. Nah, ini batasnya sampai Selasa 23. Kemudian saya add aja, add submission, kemudian masukkan filenya di sini. Nah, filenya apa? Misalkan ini file saya mau editan ini misalkan filenya contoh. Nah, saya udah lampirin file PDF yang upload. Nah, kemudian save. Nah, save. Kemudian berarti di sini ada akan tulisan submitted for grading. Artinya sudah terinput untuk dinilai. Nah, file submissionnya ini kalau mau dihapus lagi boleh, mau diedit boleh. Nah, nanti tinggal kita tunggu saja nih dosen di menu di grade nih, di menu grade kita tinggal tunggu saja. Kita nilainya berapa nih? Oh, dosen belum memberikan nilai, itu kita tinggal tunggu saja nilainya. Jadi tadi nambahinnya gampang. Ketika klik tugasnya add submission. Gitu ya. Oke, paham ya? Itu kalau Izin bertanya, Pak. dosennya memberikan tugas feedbacknya pengennya file. Tapi kalau feedbacknya cuma pertanyaan ya nanti cuma pertanyaan saja. Tergantung dosennya. Ya emang enggak, Mas Abdurrahman ya? Sok, silakan. Ya, Pak. Jadi itu buat tugas kan ada deadline tuh, Pak. Ya. Tergantung dosennya, Mas. Untuk deadline sendiri. Jadi tergantung dosennya. Dosen bisa memberikan tanpa deadline, ya, atau tidak, atau diberi deadline. Jadi tergantung dosennya. Tadi kan di menu dosen kan ada kapan terakhir mengumpulkannya. Kalau misalkan dosennya nggak memberikan kapan waktu mengumpulkannya, berarti bisa mengumpulkan selamanya gitu kan. Selama mata kuliahnya itu aktif 1 semester gitu. Jadi tergantung dosennya. Makanya notifikasi kalender itu harus sering dilihat. Filenya harus dilihat. Kalau ada aplikasi, Jadi yang dipertanyakan sebenarnya, ya, yang dipertanyakan sebenarnya ada notifikasinya nggak, Pak? Kayak di Classroom itu kan, Classroom, Google Meet, CR ya. Google Classroom. Iya, Ada. Google Classroom. Jadi itu kan H-1 itu ada notifikasi dari Classroom. Ada, sama. Nah, disarankan tadi kan saya ubah profil, kemudian emailnya diganti, Mas, email yang aktif, supaya nanti notifikasinya ada di email. Kemudian juga kalau di HP ketika sudah login kayak tadi kan, ketika sudah sudah login, nanti di sini akan muncul. Sebentar, saya share. Oke. Makasih, Pak. Maaf ya, karena mahasiswanya terlalu santuy, Pak. Iya. Jadi jaga dulu, Nah, Pak. gini ya. Nah, nanti di sini ada sebentar, ini home ya. Nah, ini beranda. Nanti di sini ada notifikasi. Notifikasinya muncul nanti. Kalau sudah login kayak gini nanti ada notifikasi. Kapan nih sini nih gambar ini, gambar lonceng kelihatan nggak? Nah, nanti ada pemberitahuan di situ. Ya, kalau misalkan ada dosen yang upload tugas, nanti di sini ada 1 merah misalkan. Itu berarti ada notifikasi 1. Kalau kita udah baca berarti notifikasi itu hilang. Begitu ya? Oke, ada lagi? Cukup kayaknya ya. Ini nanti insya Allah ini saya rekam nih. Ini nanti saya upload di YouTube ya. Nanti saya share ke ininya ke Mbak Erna. Nanti barangkali mau ada yang lupa bisa dibuka lagi, bisa ditonton lagi. Oke, gitu ya. Cukup ya? Cukup insya Allah, Pak. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa belajar sambil jalan ya. Intinya kami dari pihak PTPD, dari pihak jurusan itu mengupayakan supaya mahasiswa itu terfasilitasi, baik itu dari terkait dengan mutu pembelajarannya, kemudian keramahan kuotanya,
Dan mudah-mudahan dengan adanya ini tidak menjadi halangan kita untuk menuntut ilmu, untuk bisa lebih baik lagi dari sisi keilmuan. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang selalu cinta terhadap ilmu ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Rianto yang telah memaparkan tentang LMS. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Bapak sendiri. Sebelumnya, mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dina Deviarti. Mohon maaf dan izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.